Allah wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak dan para jamaah sekalian, ibu-ibu, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan kajian putusan tarjih. Pada pagi hari ini kita akan membahas masalah puasa sunnah. Puasa sunnah atau puasa tatawwu'. Kalau dulu yang sudah kita bahas itu baru puasa Ramadan. Puasa Ramadan. Sekarang puasa sunnah. Tentu ini tidak bisa dalam satu pertemuan, karena puasa sunnah yang sudah dikaji oleh majelis tarjih dan kemudian dijadikan satu keputusan, itu ada 6, bahkan bukan hanya 6 ya, ada 7 macam puasa sunnah. 7 macam di sini bukan berarti bahwa puasa sunnah itu hanya 7 macam. Masih ada beberapa puasa sunnah yang oleh majelis tarjih perlu dikaji lebih mendalam lagi. Di antaranya adalah puasa sunnah di awal Zulhijjah. Kalau yang sudah diputuskan secara pasti dan dalilnya sudah jelas itu adalah puasa Arafah. Tapi puasa tanggal 1 sampai 8 itu kan beberapa ulama fikih juga mengajarkan tentang sunnahnya atau keutamaan puasa di 9 hari awal Zulhijjah. Tetapi ini yang tanggal 1 sampai 8 oleh majelis tarjih masih akan dilakukan kajian lebih lanjut. Nanti kalau itu sudah ada putusannya menjadi 8. Baik, kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi materinya ada di dalam putusan tarjih jilid 3 halaman 40 dan seterusnya. Halaman 40 dan beberapa halaman berikutnya. Saya mencari PDF-nya belum ketemu. Nanti kalau sudah ketemu PDF-nya saya share lagi di grupnya. Tapi mungkin PDF-nya belum belum di-share karena ini harus laku dulu. Tapi ya enggak apa-apa sebenarnya. Sebenarnya tidak mengurangi lakunya buku ini sebenarnya oleh tarjih itu. Cuman mungkin belum sempat di PDF-kan saja. Baik, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, kita mulai. Yang pertama tentang dalil-dalil mengenai puasa sunnah atau puasa tatawwu'. Disebut kata sunnah itu artinya puasa itu hukumnya di bawah wajib. Di bawah wajib. Wajib sunnah. Jadi kalau wajib itu sesuatu yang harus dikerjakan, tidak boleh tidak. Apabila meninggalkannya maka dosa, dan apabila dikerjakan
mendapatkan pahala dari Allah, mendapatkan ganjaran yang baik dari Allah. Itu amalan wajib. Jadi wajib itu memang tidak boleh ditinggalkan. Apabila ditinggalkan tentu ada penggantinya. Misalnya puasa wajib Ramadan itu, kalau kita tidak bisa berpuasa di bulan Ramadan karena sakit atau bepergian, maka kita diperintahkan untuk mengganti puasa yang kita tinggalkan itu di luar Ramadan. Fa'iddatun min ayyamin ukhar. Nah, kalau puasa sunnah itu tidak ada fa'iddatun min ayyamin ukhar, enggak ada. Tapi apakah boleh mengganti puasa sunnah? Wallahu a'lam. Belum dikaji, nanti kita tanyakan kepada yang ahli. Misalnya Senin itu kita biasa Senin Kamis, suatu saat hari Senin itu sakit, boleh enggak Selasanya udah sembuh di sahur dino Selasa? Nah, itu yang belum ada tuntunannya. Tapi mungkin para ahli fikih dengan memperhatikan dalil-dalil akan bisa memberikan tuntunan atau fatwa mengenai hal tersebut. Nah, dalam hal ini untuk saat ini belum kita sampaikan ya. Yang pertama, dalil tentang puasa sunnah atau tatawwu. Tadi kalau sunnah hukumnya berarti di bawah wajib. Jadi di bawahnya berarti kalau dikerjakan amalan sunnah itu akan mendapatkan nilai tambah dari Allah ya, atau pahala dari Allah, ganjaran dari Allah. Tapi kalau tidak dilaksanakan tidak berdosa. Itu para ahli fikih mengartikan kata hukum sunnah itu seperti itu. Sekarang kalau tatawwu itu dari kata ta'a yati'u, artinya taat. Kalau ata'a yuti'u, mentaati. Tatawwa'a yatatawwa'u, tatawwu'an artinya memperbanyak ketaatan. Jadi kita melaksanakan puasa sunnah itu dalam rangka memperbanyak ketaatan kepada Allah dan Rasulnya gitu ya. Pada Allah dan Rasulnya, kepada ajaran Islam. Nah, yang pertama hadis riwayat Bukhari Muslim, juga diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasai, Ahmad, Malik dan Ad-Darimi. Jadi ini hampir semua perawi hadis meriwayatkan, artinya hadis itu tingkatannya sahih ya, kuat ya, sahih. Dalam hadis itu dinyatakan dari Talhah bin Ubaidillah, dia mengatakan ja'a rajulun ila Rasulillah, telah datang seorang laki-laki kepada Rasulullah. Nah, laki-laki itu berasal dari Najd, min ahli Najd. Sa'ira ar-ra'si yusma'u dawiyus sautihi wala yufqahu ma yaqulu. Jadi orang yang datang kepada Nabi itu suaranya samar-samar, nggak begitu didengar oleh Talhah bin Ubaidillah. Tapi setelah mendekat, Talhah itu mendekat kepada kedua yang sedang berdialog, yaitu seorang laki-laki bersama Nabi. Hatta dana, ketika mendekat maka taulah faida huwa yas'alu anil Islam. Nah, ternyata dia bertanya tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan al-Islam itu, kewajiban ajaran Islam itu yang intinya adalah yang pertama khamsu shalawatin fil yaumi wal lailah. Jadi yang wajib dalam
ajaran Islam itu Nabi mengatakan kepada orang tadi ya, pada orang tadi, yaitu sholat 5 waktu sehari dan sehari semalam. Sholat 5 waktu sehari semalam. Orang tadi bertanya lagi, fahal alayya ghairuha, apakah ada lagi setelah itu? Nabi mengatakan, qala la, tidak ada, cukup sholat 5 waktu itu. La, tidak. Illa antatawwa, kecuali apabila kamu akan memperbanyak taat kepada Allah. Itu maka ada sholat tatawwu. Di samping sholat 5 waktu ada sholat sunnah, ada duha, ada sholat lail, sholat rawatib dan sebagainya. Kemudian Nabi juga melanjutkan setelah sholat adalah wasiyamu Ramadan. Jadi yang wajib di dalam Islam itu setelah sholat 5 waktu adalah wasiyamu Ramadan. Orang tadi bertanya lagi, fahal alayya ghairuhu, apakah ada yang lain lagi selain sholat puasa wajib Ramadan tadi? Nabi mengatakan, qala la, tidak ada. Illa antatawwa, kecuali apabila kamu akan memperbanyak ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Artinya di samping puasa wajib ada puasa sunnah. Hadis ini menjadi dalil akan adanya puasa sunnah. Di samping hadis tersebut juga ada hadis-hadis yang lain yang juga kuat hadisnya atau sahih, yang disebut di sini adalah ada di dalam muttafaq alaih. Jadi muttafaq alaih itu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dengan lafal yang sama. Jadi kalau lafadznya sama otomatis maknanya sama. Tapi kalau rawahu Bukhari Muslim itu diriwayatkan oleh 2 orang itu juga, tapi belum tentu lafadznya sama, meskipun maknanya sama, redaksinya ada perbedaan. Tapi kalau muttafaq alaih itu redaksinya betul-betul sama. Jadi lebih kuat ya, lebih kuat ya. Ini dalil yang kedua. Tentu banyak dalil-dalil yang lain, tapi majelis tarjih mencukupkan 2 dalil dari hadis sahih itu sudah dianggap mencukupi. Di dalam hadis ini dinyatakan ini tentang kekhususan puasa ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allahu azza wa jalla, kullu amali ibni adama lahu illa siyam. Jadi Nabi mengatakan, Allah berfirman, Allah mengatakan. Kalau Nabi mengatakan di dalam hadis qala Allahu azza wa jalla, maka hadis ini namanya hadis qudsi. Jadi hadis qudsi itu sabda Allah yang disampaikan oleh Nabi, mungkin sebagian redaksinya disusun sendiri oleh Nabi dan tidak termasuk di dalam Al-Quran, namanya hadis qudsi. Kullu amali bani adama lahu, semua amalan ibnu Adam atau manusia Bani Adam itu miliknya, kembali kepada Bani Adam itu. Illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li, sesungguhnya puasa itu benar-benar li, untukku, untuk Allah. Wa ana ajzi bihi, dan hanya akulah yang akan membalasnya. Ini apa maknanya? Ya tentu yang tahu maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita bisa dalam beberapa syarah hadis dan terjemah hadis bisa kita pahami bahwa puasa itu memang amalan yang bersifat khusus.
yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala dan orang yang melakukannya. Apakah orang itu puasa apa enggak, kita kan tidak tahu. Walaupun kelihatannya lemes, ya belum tentu puasa. Dan tidak ada orang yang mengucapkan terima kasih orang yang berpuasa itu enggak ada. Terima kasih Pak Mujib jenengan sampun siam dinten menika, enggak ada. Tapi kalau Pak Mujib memberikan sedekah kepada seseorang, orang yang menerima sedekah itu akan mengucapkan terima kasih. Maka Allah mengatakan wa ana ajzi bihi. Allah sendiri yang akan membalasnya, memberikan jaza, memberikan balasan. Kalau sholat mungkin memang tidak ada orang yang mengucapkan terima kasih. Tapi kalau orang jadi imam mungkin ada yang mengucapkan terima kasih. Ketika Pak Muhtadi datang ke suatu masjid, delalah tidak ada yang jadi imam di situ. Nah, beliau ngimami, kemudian salah satu pimpinan masjidnya takmirnya matur nuwun Pak Muhtadi sampun ngimami, itu ada. Tapi bisa juga sholat itu nggak usah ada ucapan terima kasih, tapi orang lain tahu bahwa seseorang sedang sholat karena ada gerakannya, ada fisiknya jelas. Tapi kalau ibadah berupa zakat, infak, sedekah itu lebih jelas lagi, pasti orang yang menerima akan mengucapkan terima kasih. Sehingga jaza itu di samping diberikan oleh Allah juga diberikan oleh yang lainnya. Tapi kalau siam ini betul-betul wa ana ajzi bihi. Kemudian Nabi mengatakan wasyamu junnatun. Siam itu adalah perisai. Perisai itu apa? Tameng. Dalam bahasa kita tameng. Tameng itu pelindung, kira-kira begitu ya. Pelindung. Maka wa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus wala yaskhab fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul innimruun shaim. Jadi puasa adalah perisai, puasa adalah tameng, puasa adalah pelindung. Maka apabila kita sedang berpuasa, maka kita akan terlindungi dari perbuatan yang rofas. Maka apabila sedang berpuasa janganlah rofas ya. Rofas itu berkata kotor atau berbuat kotor. Wala yaskhab, dan juga jangan membuat gaduh. Biasanya orang yang berpuasa memang akan menahan diri dari semuanya itu, kecuali kalau yang memang puasanya hanya puasa fisik saja, belum puasa lahir batin. Orang yang berpuasa lahir batin, puasanya akan menjadi tameng bagi dirinya untuk tidak berbuat yang kotor dan berbuat gaduh. Sehingga apabila ada seseorang yang mencela orang yang puasa, fa'in sabahu ahadun au qatalahu, atau memerangi atau ngajak perang, ngajak tengkar gitu ya, maka Nabi mengatakan fal yakul innimruun shaim, sesungguhnya aku sedang berpuasa, aku sedang berpuasa. Itu salah satu untuk menjadi perisai ya, sehingga bisa menahan diri dari perbuatan-perbuatan yang membuat kacau. Kemudian Nabi melanjutkan walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la khulufu famis shaim atyabu indallah min rihil miski lis-shaimi farhatan yafrahuhuma idza aftara fariha wa idza laqiya rabbahu fariha bisaumihi. Jadi di sini Nabi mengatakan tentang keutamaan puasa ya. Nabi mengatakan demi zat yang diri Muhammad berada di tangannya,
artinya demi Allah. Demi Allah, la khulufu famis shaim. Sungguh bau mulut orang yang sedang berpuasa. Orang yang sedang berpuasa itu bau mulutnya kan nyaman ya. Bau mulut orang yang sedang berpuasa meskipun kalau dibau oleh sesama saudaranya mungkin kurang nyaman, tapi di sisi Allah bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum, itu menurut Allah ya, ukuran Allah, lebih harum daripada bau minyak kasturi, bau misik. Misik itu pewangi, tapi itu menurut Allah. Ini artinya orang yang berpuasa tetap memiliki keutamaan meskipun bau mulutnya mungkin kurang nyaman di bau. Maka ya perlu disegarkan mulut itu dengan gosok gigi supaya tidak terlalu mengganggu lingkungannya ya. Orang yang berpuasa lis-shaimi farhatan yafrahu ma idza aftar. Idza aftara fariha wa idza laqiya rabbahu fariha bisaumihi. Jadi orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kegembiraan, yaitu kegembiraan saat berbuka dan kegembiraan saat menemui Allah, berjumpa dengan Allah karena memperoleh pahala puasa. Jadi di sini kemudian menjadi dalil puasa wajib dan puasa sunnah. Itu adalah puasa yang disyariatkan oleh dinul Islam. Berikutnya tentang keutamaan puasa tatawwu. Keutamaan puasa tatawwu untuk perlu kita perhatikan. Yang pertama tadi sebagaimana hadis Bukhari Muslim muttafaq alaih, menjadi perisai. Jadi perisai diri. Begitu juga menjadi pelindung dari siksa api neraka. Di samping menjadi perisai seperti tadi, juga menjadi pelindung dari siksa api neraka. Bagaimana di dalam hadis Sa'id Al-Khudri, Abu Sa'id Al-Khudri, ini juga diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Jadi Nabi mengatakan, man shoma yauman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu anin nar sab'ina kharifan. Jadi barang siapa yang berpuasa, barang siapa yang berpuasa pada suatu hari fi sabilillah karena Allah, maka Allah akan menjauhkannya dari api neraka selama 70 tahun. Puasa satu hari saja dijauhkan dari api neraka sejauh 70 tahun. Jauh sekali api nerakanya. Keutamaan yang berikutnya menurut himpunan tarjih ini berdasarkan hadis riwayat Tirmidzi, puasa sunnah, orang yang melakukan berpuasa termasuk puasa sunnah, malaikat akan selalu berselawat bagi orang yang berpuasa ya. Jadi ini hadis dari Umarah binti Ka'ab. Suatu hari anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha fata'at lahu bi ta'amin faqala laha quli faqalat inni sha'imatun faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam inna shaima idza ukila indahu sallat alaihi al-malaikah hatta yafrahu wa rubbama qala hatta yaqdu aklahu. Jadi dari Ummi Umarah binti Ka'ab bahwa Nabi SAW pernah mendatanginya, lalu Umarah meminta makanan untuk dihidangkan kepada beliau.
Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada Ummu Umarah itu, silahkan engkau juga makan. Kemudian Ummi Umarah menjawab, saya sedang puasa ya Rasul. Kemudian Nabi bersabda, sesungguhnya orang yang berpuasa apabila ada perjamuan makan padanya, jadi orang yang sedang berpuasa ada jamuan makan tapi tetap puasa, maka malaikat akan bersalawat kepadanya sampai perjamuan tersebut selesai, atau menurut lafal yang lain sampai mereka selesai makan. Jadi orangnya tetap berpuasa. Jadi kalau membatalkan puasa ya boleh-boleh saja. Jadi misalnya sedang berpuasa kemudian menghadiri walimah, tentu ada suguhan makanan, mau membatalkan ya boleh-boleh saja. Tapi kalau tetap berpuasa, malaikat akan bersolawat kepadanya. Kemudian yang keutamaan yang ketiga, puasa tatawwu atau puasa sunnah itu akan dapat menghapus dosa. Berdasarkan hadis dari Ahmad, riwayat Ahmad dari Abi Qatadah. Terutama ini adalah puasa Arafah dan juga puasa Asyura ya. Di sini dijelaskan, qala lahu rajulun ara'aita siyama Arafata, qala ahtasibu indallah ayyukaffira as-sanatal madiyah wal baqiyah. Qala ya Rasulullah ara'aita shauma Asyura'a, qala ahtasibu indallah ayyukaffira as-sanah al-madiyah. Ini sebentar lagi kita akan masuk Zulhijjah, nanti ada puasa Arafah. Berikutnya Muharram ada puasa Asyura. Jadi kalau puasa Arafah menghapus dosa 2 tahun, setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Tapi di sini diberi catatan ya, hendaknya jangan salah pengertian dan jangan timbul anggapan yang mengarah untuk bermudah-mudah melakukan maksiat dan dosa karena menganggap bahwa dengan puasa sunnah sehari saja dosa-dosa yang lalu, setahun lalu dan yang akan datang sudah terhapus sehingga kemudian bebas berbuat dosa. Bukan seperti itu. Ini keutamaannya ya, keutamaannya. Jadi orang tersebut akan terjauhkan dari api neraka sejauh 70 tahun dalam hadis yang sebelumnya tadi ya. Jadi perlu diperhatikan di sini bahwa puasa yang sungguh-sungguh bukan sekedar puasa fisik, sekedar tidak makan, tidak minum, melainkan puasa yang betul-betul karena Allah, didasarkan ikhtisaban, karena mencari ridho Allah, maka akan bisa menghapus dosa. Ini keutamaan-keutamaan. Sekarang kaifiyah, apakah sama puasa wajib Ramadan dengan puasa sunnah itu sama enggak caranya? Jadi cara puasa tatawwu atau puasa sunnah itu, yang pertama, kerjakanlah puasa sunnah dengan niat ikhlas karena Allah semata, yang dimulai sebelum fajar atau sesudahnya sampai sesudah tengah hari, sampai tengah hari, selama Anda belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Ini bedanya dengan puasa wajib. Kalau puasa wajib Ramadan harus sudah berniat berpuasa qoblal fajr, sebelum fajar. Tapi kalau puasa sunnah niatnya bisa sebelum fajar
sampai sesudah fajar sampai tengah hari zuhur. Kita salat zuhur kemudian kita niat puasa, boleh puasa sunnah. Dengan catatan sampai sebelum zuhur itu belum kemasukan apa-apa. Isu wis sarapan ya ndak bisa puasa, niat puasa. Ya. Pagi sudah sarapan ya ndak boleh siangnya berniat puasa. Ini bedanya antara puasa sunnah dengan puasa wajib, didasarkan kepada hadis Aisyah radhiyallahu anha. Dia mengatakan qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin. Pada suatu hari Rasulullah bertanya kepada Aisyah, ya Aisyah, wahai Aisyah, hal indakum syai'un, apakah engkau punya sesuatu, artinya punya makanan ya. Qalat, Aisyah mengatakan, fakultu ya Rasulullah ma indana syai'un. Ya Rasul, hari ini kita enggak punya apa-apa. Jadi Nabi pernah bertanya kepada istrinya Aisyah, punya makanan enggak? Enggak punya. Kalau Nabi ditanya, dijawab enggak punya, Nabi tidak marah, tapi langsung menjawab, qala fa inni shaim, maka aku akan puasa hari ini. Kalau kita piye kok ora masak. Jadi fa inni shaim. Jadi artinya ini kan sudah siang. Sudah siang, mungkin pas, apakah pas makan siang atau pas sarapan pagi. Bertanya ada makanan enggak ada. Fa inni shaim, maka aku akan berpuasa. Qalat fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa uhdiyat lana hadiyatun aw ja'ana zaurun. Qalat falamma raja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qultu ya Rasulullah uhdiyat lana hadiyatun aw ja'ana zaurun wa qad khaba'tu laka syai'an. Qala ma huwa qultu haisun. Qala hatihi faji'tu bihi faakala summa qala qad kuntu asbahtu shaiman. Jadi di sini hadis ini artinya begini. Hari itu pagi belum makan sama sekali, kemudian tanya enggak ada makanan, maka bisa langsung berniat puasa. Tapi di hari lain Nabi sebenarnya pagi sudah berniat puasa, tapi ketika datang Aisyah mengatakan ada hadiah, ada makanan yang tersedia, maka kemudian Nabi makan. Tapi padahal kemudian beliau mengatakan sebenarnya aku tadi pagi sudah berniat akan puasa, tapi karena ada makanan kemudian beliau makan. Artinya boleh kita membatalkan puasa. Mana makanannya? Kue haisnya mana? Saya bawalah kemari, aku akan makan. Padahal tadi pagi aku berniat akan berpuasa. Jadi di sini menurut riwayat Muslim ini perbedaan antara puasa sunnah dan puasa wajib. Kalau puasa wajib nggak bisa sembarangan. Jadi sebelum fajar harus kita sudah niat dan tidak boleh membatalkan kecuali sebab-sebab yang sangat diterima oleh syar'i, misalnya sakit atau apa, kemudian dibatalkan. Yang berikutnya, kita diperkenankan berbuka kapan saja berkehendak, berdasarkan hadis ya. Jadi niatnya boleh diundur sampai siang asal sejak pagi belum makan, kemudian boleh berbuka kapan saja sebagaimana hadis Aisyah tadi. Kemudian yang ketiga, salah seorang pasangan suami atau istri yang hendak berpuasa sunnah hendaklah bermusyawarah
untuk meminta izin pasangannya ketika berada di rumah apabila tidak bepergian. Jadi kalau kebanyakan fikih itu mengatakan istri mau puasa harus minta izin kepada suami. Tapi di dalam majelis tarjih ini musyawarah. Suami mau puasa ya baiknya juga memberitahu istri, sebaiknya istri mau puasa juga minta izin kepada atau memberitahu kepada suaminya. Sudah saling ridho, silahkan berpuasa. Apakah dua-duanya puasa atau salah satu di antara keduanya berpuasa. Jadi ini memaknai dengan sedikit ada kesetaraan antara zakarin wa unsa. Man amila sholihan min zakarin au unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Seperti itu ya. Ini tata cara berpuasa. Sekarang kita masuk pertama, satu puasa pertama ya. Karena sudah jam 8.30 kurang 5 menit. Puasa yang pertama yang disebut di dalam tarjih ini adalah puasa Daud. Puasa Daud. Karena di sini disebutkan sebagai puasa yang afdol ya. Jadi dari hadis Umar ibnu Aus, Amr bin Aus bukan Umar ya. An Amr bin Ausin annahu sami'a Abdullah bin Amr bin As yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabbu as-siyami ilallahi azza wa jalla siyamu Dawud alaihi salam kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Jadi di sini puasa yang paling dicintai oleh Allah tentu adalah puasa sunnah. Yang paling disenangi oleh Allah azza wa jal adalah puasa Daud, yaitu puasa dengan cara berpuasa sehari dan berbuka atau tidak puasa sehari, selang-seling ya. Selang-seling. Jadi apabila kita ingin memperbanyak puasa dan kuat untuk memperbanyak puasa itu, maka puasa yang terbanyak adalah puasa Daud, yaitu sehari berpuasa, sehari berbuka. Ini puasa sunnah yang pertama yang diajarkan dan dituntunkan oleh tarjih, di antaranya didasarkan kepada hadis Abu Daud, tapi juga ini diriwayatkan oleh Malik oleh An-Nasai ya. Malik justru tidak ya. Jadi diriwayatkan oleh semua ahli hadis, rawahu at-tis'ah illa Malik. Tapi Bukhari tidak masuk di sini. Jadi mungkin masuk At-Tabrani, Baihaqi, oleh 9 ahli hadis. Yang tidak disebutkan di sini adalah Malik, Bukhari, Muslim tidak disebutkan. Karena perawi-perawi itu jumlahnya sangat banyak yang diakui oleh para muhaddisun. Selanjutnya nanti ada puasa Senin Kamis dan seterusnya, puasa di bulan Sya'ban, puasa Muharram, puasa Arafah dan seterusnya nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Pada pertemuan yang akan datang. Jadi ini untuk puasa sunnah mungkin memerlukan 2 atau 3 pertemuan untuk membahas masalah ini. Saya kira cukup sekian. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan, monggo. Pemahaman saya kaitannya dengan puasa sunnah. Misalkan untuk puasa Syawal 6 hari itu harus kumplit 6 hari untuk mendapatkan keutamaan. Kalau misalkan tidak sampai 6 hari itu bagaimana? Kemudian kaitannya juga yang
Senin Kamis atau yang Yaumul Bid ya. Misalkan kita tidak bisa Senin Kamis, hanya Kamis saja, hanya Senin saja. Yaumul Bid juga mungkin tidak 3 hari, atau hanya sehari atau 2 hari, karena mungkin kegiatan lain atau mungkin ada hal lain sehingga tidak bisa atau tidak sahur gitu. Itu kira-kira bagaimana Pak? Karena tidak ada itu tidak sesuai dengan namanya tadi. Ya. Kalau tidak genap, tentu kita masih ikut mendapat pahala sunnahnya. Kita melaksanakan puasa sunnah itu. Ya. Misalnya puasa Syawal 6 hari itu kita nggak genap 6 hari karena sesuatu hal, maka ya mungkin kasiyamud daharnya nggak dapat, tapi puasa sunnahnya tetap dapat. Ya, puasa sunnahnya tetap dapat, itu melaksanakan sunnah Nabi SAW. Begitu juga puasa sunnah yang lain, Senin Kemis. Kita membiasakan Senin Kemis, tapi suatu saat hari Kemisnya nggak bisa atau hari Seninnya nggak bisa, itu tidak masalah, karena di sini kan prinsipnya puasa sunnah itu bisa berbuka kapan saja, kemudian juga niatnya bahkan bisa diakhirkan sampai tengah hari selama sebelumnya tidak makan. Dan kemudian juga malamnya tidak sahur. Malamnya tidak sahur, kalau tetap merasa kuat untuk berpuasa, puasa sunnah tidak masalah. Bagi yang sudah terbiasa melaksanakan puasa sunnah, apalagi puasa Senin Kamis atau puasa Daud itu ya, itu enggak sahur malamnya, itu enggak biasa, enggak masalah, udah biasa ya. Jadi kalau puasa wajib, sahur itu merupakan sunnah untuk kita kerjakan. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Itu sahurnya tidak mesti makan, karena ada orang yang kalau makan di malam hari mungkin malah terganggu perutnya ya, seteguk air atau apa itu maka itu sudah menjadi wakil dari sahur, memasukkan sesuatu di waktu sahar. Kemudian tadi Ayyamul Bid 13, 14, 15 kita bulan 13, 14 nya nggak bisa, tapi masih ada 15 kita laksanakan. Ayyamul Bid tidak genap 3 hari, kita dapat sunnahnya, sebagian pahala sunnahnya masih kita dapatkan insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya, karena sudah habis waktunya, kita lanjutkan insyaallah yang akan datang. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.